Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Yang saya hormati Ibu Rita selaku guru IPS saya. Dan sebelum masuk ke videonya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ulfa Melia Putri dari kelas 9C. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang kerjasama ekonomi internasional. Sebelum itu, teman-teman udah tahu belum? Apa itu kerjasama ekonomi internasional? Apa ya? Yuk, kita simak videonya. Kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan kerjasama yang dilakukan antara satu negara dengan negara lainnya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, kerjasama ekonomi internasional juga memiliki fungsi. Salah satunya yaitu berfungsi untuk memecahkan konflik dan meningkatkan hubungan persahabatan. Berdasarkan pihak-pihak, kerjasama ekonomi internasional dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Bentuk kerjasama bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara. Kerjasama ini dilandasi oleh hubungan yang baik dan manfaat yang saling menguntungkan. Misalnya, kerjasama pada sektor ekonomi, pariwisata, pendidikan, hukum, bahkan politik antar dua negara. Indonesia terus menjalin kerjasama bilateral. Pada perkembangannya saat ini telah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara di dunia. Kerjasama regional. Kerjasama regional ialah kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara di satu kawasan tertentu. Kerjasama regional adalah ASEAN di Asia Tenggara, APEC di Asia Pasifik, dan Uni Eropa di Eropa. Indonesia sebagai negara besar juga ikut berperan aktif dalam kerjasama regional di Asia Tenggara maupun Asia Pasifik yang mencakup Asia Timur, Australia, dan Amerika. Indonesia adalah salah satu pendiri ASEAN di kawasan Asia. Indonesia berpartisipan aktif dalam ASEAN Games 2 kali menjadi tuan rumah. Sementara di kawasan Asia Pasifik, Indonesia juga merupakan salah satu pendiri APEC. Kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama antara beberapa negara di berbagai kawasan dunia. Kerjasama multilateral melibatkan lebih dari 2 negara dan seringkali melibatkan organisasi internasional sebagai mediator atau pelaksana kerjasama. Kerjasama multilateral dapat mencakup berbagai bidang, antara lain di bidang perdagangan, bidang kesehatan, bidang pendidikan, penanggulangan bencana, dan masih banyak lagi. Keuntungan dari kerjasama multilateral antara negara-negara adalah potensi untuk mengatasi masalah bersama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mempromosikan perdamaian, dan stabilitas global. Nah, selanjutnya kita lanjut ke faktor-faktornya. Faktor yang mempengaruhi kerjasama ekonomi internasional. Faktor yang mempengaruhi kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Setiap negara memiliki sumber daya yang berbeda. Misalnya, Indonesia kaya akan pertanian dan tambang, sementara Jepang unggul di industri teknologi, tapi Jepang miskin sumber daya alam. Kerjasama memungkinkan negara-negara ini saling tukar komoditas sesuai kebutuhan masing-masing. Yang kedua, teknologi dan keahlian. Negara maju seperti Jerman atau Amerika Serikat unggul dalam inovasi dan teknologi tinggi. Negara berkembang bisa mengimpor teknologi atau menjalin kemitraan untuk belajar dan meningkatkan kemampuan industrinya. Sementara negara maju mendapat pasar dan tenaga kerja.
Yang ketiga, ada kebutuhan pasar. Negara butuh memperluas pasar untuk menjual produk berlebih. Contohnya, Cina memproduksi dalam jumlah besar dan menjual ke seluruh dunia. Kerjasama ini diperlukan agar barang bisa masuk ke pasar lain dengan lancar. Yang keempat, globalisasi. Kemajuan teknologi dan transformasi memudahkan perdagangan internasional. Informasi ekonomi bisa diakses real time. Transaksi lintas negara lebih cepat dan perusahaan multinasional tumbuh pesat. Yang kelima, kestabilan politik dan hukum. Negara dengan hukum dan politik yang stabil lebih dipercaya sebagai mitra dagang. Investor dan negara lain enggan bekerja sama dengan negara yang rawan konflik atau kebijakan yang berubah-ubah. Yang keenam, keanggotaan dalam organisasi internasional. Organisasi seperti WTO, ASEAN, APEC, dan G20 menyediakan forum kerjasama, menurunkan hambatan dagang, dan mendorong integrasi ekonomi antar anggota. Yang ketujuh, kebijakan perdagangan dan ekonomi. Kebijakan seperti tarif rendah, zona bebas bea, subsidi ekspor, atau kerjasama bilateral akan mempermudah arus barang dan jasa. Negara dengan kebijakan terbuka cenderung lebih aktif dalam kerjasama internasional. Lalu, apa sih tujuan dan manfaat dari kerjasama ekonomi internasional itu? Yuk, kita simak mind mapping berikut ini. Tujuan dan manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, meningkatkan perdagangan internasional. Dengan adanya kerjasama ekonomi internasional, negara-negara dapat mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif dan kota impor, sehingga memungkinkan lebih banyak produk diperdagangkan antar negara. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperluas peluang pasar dan meningkatkan persaingan yang sehat. Kedua, mendorong pembangunan ekonomi. Negara-negara khususnya yang berkembang sering mendapatkan manfaat dari kerjasama ekonomi internasional dalam bentuk investasi langsung asing, FDI, bantuan teknis, serta akses ke teknologi baru. Ini membantu negara-negara tersebut memperbaiki infrastruktur, meningkatkan sektor produksi, dan mengembangkan industri-industri baru. Ketiga, meningkatkan stabilitas ekonomi global. Kerjasama internasional dapat menciptakan sistem yang lebih terkoordinasi dalam mengatasi krisis ekonomi global, seperti resesi atau inflasi. Melalui lembaga-lembaga internasional seperti IMF atau Bank Dunia, negara-negara dapat berbagi informasi dan strategi untuk menanggulangi masalah ekonomi yang mempengaruhi seluruh dunia. Keempat, meningkatkan mobilitas sumber daya manusia. Kerjasama ekonomi internasional membuka peluang bagi tenaga kerja untuk memperoleh keterampilan dan pengalaman dari luar negeri. Hal ini meningkatkan kemampuan tenaga kerja di berbagai negara untuk saling bersaing di pasar global, serta membantu transfer pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi teman-teman udah tahu kan apa tujuan dan manfaat dari kerjasama ekonomi internasional. Sekian video penjelasan materi kerjasama ekonomi internasional dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bye-bye. Oke teman-teman, terima kasih.